Sobat Berkawan, ketemu lagi di episode Tektok Berka Podcast, episode GD Edward, Orkestrator. Nah, saya Andrew sebagai Account Manager di PT Berka HD Perkasa. Dan hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bro Nikal Ramsis. Nah, beliau adalah seorang technical leader khususnya di bagian tim SCM GDE. Halo Bro Nikal. Halo Andrew. Gimana nih bro? Covid begini sehat? Sehat. Keluarga sehat ya bro semuanya bro? Alhamdulillah. Belum berkeluarga soalnya. Ya kan ada keluarga yang lain bro. Oh, iya, siap. Nah, kan hari ini kita mau bahas nih bro, lebih lanjut ya, Ya. mengenai yang namanya Oracle. Oke. Siapa yang nggak tahu yang nggak tahu Oracle di dunia IT itu siapa bro? Kan Oracle ini terkenal banget ya bro. Parah ya. Ya, biasanya kan ada saingan-saingan lainnya kan. Iya. Nah, tapi hari ini kita Oracle, khusus Oracle ya bahasnya ya. Nah, kan yang kita pengen bahas kan salah satu fiturnya nih bro, tentang GDE Edward ya, GDE Edward Orchestrator. Iya. Nah, mungkin dari Bro Nikal boleh cerita sedikit nih mengenai Oracle GDE Edward Orchestrator. Nah, tapi kalau boleh coba diceritainnya pakai bahasa manusia sedikit kan. Anggapannya nggak semua sobat berkawan nih kita jurusan IT ya, anggapannya kita belum tentu tahu nih gitu. Jadi mungkin bahasanya manusia sedikit. Diusahakan. Kita bahas tentang GDE Orchestrator ya. Kita biasanya nyebutnya GDE sih. Oh GDE ya. GDE Edward kita singkat GDE jadi Edward. GDE ya. GDE Edward itu apa sih? GDE Edward itu simpelnya aplikasi untuk ERP. Nah, ERP ini harusnya sih teman-teman kita yang di IT sama teman-teman kita yang berkutik dengan accounting atau sales ya. Itu ngerti sih ERP apa. ERP itu merupakan sistem software yang berguna untuk menstandarisasi aktivitas dari perusahaan. Jadi aktivitas di accounting, sales, purchasing, distribution, itu secara operasional kita standarisasi dalam satu sistem yang disebut dengan ERP. Nah, GDE Edward merupakan salah satu nih produk ERP yang dimiliki oleh Oracle. Sebenarnya sih dari Oracle ada berapa ERP lagi? Ada EBS Suite, itu kita juga di CS ada betul, di kita CS menjual ada. produk Betul. itu juga ya. Terus dari kompetitor itu yang lumayan terkenal ya. Betul. Itu ada SAP. Ya SAP, semua orang juga tahu. Iya, SAP. Terus dari Microsoft juga ada Microsoft Dynamics yes. Ya. Nah, kemudian kita tahulah sekarang itu eranya sudah era digital. Betul. Semuanya bertransformasi ke arah digitalization. Nah, di sini GDE Edward juga nggak mau kalah. Dia juga melakukan pengembangan untuk mengikuti era digitalisasi ini. Nah, salah satunya dikeluarkanlah fitur GDE Orchestrator ini. Nah, GDE Orchestrator ini apa sih maksudnya kayak gitu? Kalau kita bicara tentang orkestra ya. Orkestra itu kalau kita biasanya dengar di istilah musik ya. Iya, betul. Kayak siapa? Erwin Gutawa ya? Tahu nggak lu? Siapa ya? Maaf nih, kurang tahu saya. Mainnya sama siapa sih lu? Oke, ya. Terus kalau di orkestrator kan di orkestra kita banyak lihat itu ada grup biola, betul. pianis atau trompet lah istilahnya, gue nggak tahu itu. Ya, itu kan di manage menjadi satu kesatuan. Sehingga menjadi musik yang bagus. Betul. Nah, sama halnya di dunia IT juga kayak gitu. Apalagi di GDE Edward ya. Di GDE Edward orchestrator ini berguna untuk memanage untuk integrasi sistem GDE dengan sistem di luarnya. Di sini ada integrasi dengan IoT, integrasi dengan cloud system, mobile application, third party, dan beberapa sistem yang di luar lainnya. Nah, selain dari integrasi,
GDE Orchestrator juga membantu improvement dari sistem GDE berupa simplify proses, terus ada otomisasi dari suatu proses atau workflow, dan juga memberi kemudahan dengan notifikasi. Oke. Oke, nah kalau kita ambil contoh nih, Hmm. contoh sederhana yang biasa kita gunakan juga, itu integrasi dengan IoT misalnya. Kita dalam dunia mining misalnya, klien kita misalnya kayak itu, kita bisa ambil data-data dari sensor nih, sensor-sensor yang ada di lapangan yang dibutuhkan oleh sistem, itu kita bisa integrasikan dengan sistem GDE dengan menggunakan GDE Orchestrator ini, sehingga data-data tersebut secara otomatis masuk ke sistem GDE-nya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh input-input manual untuk data-data dari sensor ini. Terus yang paling sering juga digunakan yaitu untuk exchange rate. Exchange rate ya. Ya, exchange Oke. rate. Nah, kita kan apalagi di misalnya di BRK lah ya. Di BRK tentu currency yang kita banyak gunakan itu bukan IDR ya. Iya. Seringnya dolar kayak Dolar, gitu kan. betul. Nah, kita kan perlu update exchange rate secara real time nih. Betul. Nah, hal ini juga bisa diintegrasikan dengan GDE Orchestrator, sehingga perubahan exchange rate secara dinamis itu dapat secara real time untuk masuk ke sistem GDE kita. Oke, berarti biasa yang diambil itu dari rate BI ya, Bro? Iya, dari BI atau World Bank juga bisa. World Bank juga bisa. Kalau misalkan kan nggak semuanya pengen ngambil dari situ ya, Bro. Iya. Misalkan dia pengen ngambil dari bank-bank lain, kan pasti exchange rate-nya beda-beda tuh, Bro. Bisa. Ini ada gua take note dikit kalau untuk integrasi dengan API ya. Iya. API ini dengan catatan ini open API ya, yang Open dipublish. API yang dipublish. Ya. Oke. Berarti kan secara nggak langsung tadi itu fitur-fiturnya ya Iya. dari GDE Orchestrator ya. Berarti kan kayak tadi ada proses automation, terus juga ada untuk yang integrasi secara IoT dan mungkin yang tadi ya exchange rate ya, jadi secara langsung anggapannya. Nah, kalau boleh tahu nih bro, ya tadi mungkin sekalian ngebahas API nih bro. Iya. Kan kita tahunya API ya bro. Oke. Untuk yang namanya apa? Integrasi, proses integrasi kita tahunya yang namanya API. Nah, kira-kira perbedaan GDE Orchestrator ini sama API itu apa ya bro? Kan anggapannya sama-sama integrator nih. Gitu. Iya. Nah, mungkin kita tahu beberapa lah yang tadi kan Iya. disebutkan, tapi mungkin boleh dikasih tahu nggak kalau API cuma sebatas gimana, tapi kalau orchestrator itu coverannya tuh sejauh mana gitu. Oke. Nah, tadi kan fungsi secara general dari GDE Orchestrator ini integrasi. Nah, integrasi ini sebenarnya sih dalam konsepnya integrasi itu merupakan memfasilitasi untuk untuk interaksi antar sistem. Oke. Nah, integrasi antar sistemnya ini menggunakan apa? Menggunakan API. Nah, jadi GDE Orchestrator integrasinya ini ya harus menggunakan API. Jadi integrasi itu bagiannya ya API kayak gitu. Oke. Kalau begitu nih bro, kira-kira sebesar apa pengaruh GDE Orchestrator ini dalam dunia bisnis? Ya kita mungkin kita tahu lah bro kayak tadi. Mungkin kita punya proses otomasi nih langsung. Kita bisa nge-cut flow nih langsung. Kita exchange rate bisa real time nih anggapannya kan. Iya. Nah, tapi kita tahu fungsinya. Tapi benefitnya apa nih bro di dunia pekerjaan? Oke. Tentu ya, sistem itu dibikin, improvement itu dilakukan harusnya memberikan benefit yang bagus. Betul sekali. Nah, secara umum harusnya benefit ini sangat berpengaruh di company ya. Dengan kita melakukan simplify process, terus otomisasi proses, ini tentu akan mengurangi error di sistem. Kalau sistem secara manual itu kan dilakukan oleh human ya. Human error pasti ada lah ya. Pasti. Ya, kan orang juga manusia. Sama dong. Sama dong. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, anggapannya. benar.
pasti ada salahnya. Betul. Nah, kalau kita udah lakukan otomatisasi, tentu kalau sistem ini udah otomatis, dari segi error ini akan berkurang, bahkan bisa dikatakan zero lah, kayak gitu. Nah, Mantap. kalau udah sistem berjalan dengan baik, no zero, terus efisiensi dari company akan bagus juga kan. Ah, Dan hal ini juga akan baik untuk budget atau cost di company, kayak gitu. oke. Terus kalau kita jelaskan kita tarik benefit dari sisi user ya. GD Orchestrator ini merupakan fitur yang user friendly karena untuk mendevelop GD Orchestrator ini sangat mudah. Jadi kita nggak perlu level developer lah untuk melakukan ini. Jadi dari sisi user atau business analyst dapat melakukan GD Orchestrator ini kayak gitu. jadi user friendly lah ya Ya, user anggapannya. friendly. Oke. Kira-kira nih pengalaman kita nih sebagai BRK implement GD Edward Orchestrator itu udah di mana aja sih bro? Atau mungkin kita udah seberpengalaman apa itu loh untuk implementasi ini? Oke. Untuk implementasi, kita udah mengimplementasikan ini ke beberapa klien kita. Yang terakhir itu kita implementasi di Vinilon. Tahu lah ya Vinilon ya. Tahu. Nah, oke. Di Vinilon kita melakukan implementasi dengan ada beberapa poin. Yang pertama itu kita integrasikan GD AdWords-nya dengan menggunakan GD Orchestrator ini ke marketplace. Oh, oke. Oke, jadi mereka itu punya marketplace untuk penjualan produk-produknya kayak Shopee, Tokopedia. Nah, data-data dari marketplace ini bisa langsung terintegrasi dengan GD AdWords sehingga dari sistem GDI sudah langsung dapat nih updatean data yang dari marketplace tadi kayak gitu. Terus kita juga ada proses simplify kayak item master. Item master itu kalau di GDE, kalau kita bikin item master, kita ada beberapa step nih. Step pertama kita bikin item branch dulu nih. Setelah item branch kita bikin item location. Bikin location, terus item price, terus item cost. Nah, dengan GD Orchestrator kita bisa menyederhanakan step-step ini menjadi lebih simple. Berarti kayak tadi ada 4 sampai 5 ya step ya? Iya. Jadi tinggal 2 gitu misalkan ya. Dengan GD Orchestrator kita bikin saat kita create item master, item location, price sama cost-nya sudah otomatis tergenerate juga. Oh, Jadi automatic generate, nggak ya. perlu bikin lagi kayak gitu. Terus yang ada juga dari sisi exchange rate. Exchange rate kita juga pakai di sana. Yang udah real time kayak saya jelasin tadi ya. Terus yang nggak kalah, yang paling berguna lah, yang paling banyak dipakai. Yang paling banyak dipakai. Ini menggunakan integrasi dengan Excel. Oh, Excel. Iya, Excel. Jadi di Vinilon itu ada update press list. Nah, update press list itu secara manual biasanya kita itu update dengan login ke GDE, terus masuk ke menu item press list, dan dilakukan di situ update di sistemnya dengan upload file Excel-nya. Nah, dengan GD Orchestrator kita bisa integrasiin langsung GDE-nya dengan Excel. Oh, Jadi oke. kita langsung update di Excel-nya langsung. Nggak perlu masuk ke GDE-nya lagi. Oh, berarti anggapannya kayak update di Excel, ubah di Excel, kayak satu one button click Langsung terupdate ke langsung sistem terupdate GDE. ke sistem GDE. Oke. Luar biasa ya, Bro. Itu sangat membantu sekali sih pasti, apalagi di dunia bisnis ya. Iya. Nah, misalkan nih, sobat berkawan, kita pengen coba implement nih untuk GDE Orchestrator ini. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapin? Oke, untuk implementasi GD AdWords Orchestrator ini tentu harus punya GD dulu. Pasti. Oke, terus secara struktur GD AdWords itu punya 4 server ya. Yang pertama itu ada server deployment, terus server aplikasi,
untuk running logiknya. Untuk user interface dia ada server web, dan juga untuk data dia punya database server. Nah, untuk menggunakan fitur GD Orchestrator ini, kita harus menambahkan satu server lagi yang namanya itu AIS server. Oke. Nah, karena secara background proses GD Orchestrator ini nanti akan berjalan di AIS server ini. Oke. Berarti kalau mau tinggal tambah satu server lagi Tambah lah ya satu server anggapannya. lagi, iya. Dengan satu server dan GD Orchestrator, oke, semuanya bisa kita otomatisasi anggapannya. Nah, dengan AIS ini sebenarnya nanti fitur yang didapatkan nggak cuma orchestrator sih, ada fitur-fitur lain juga. Kita juga bisa nanti untuk integrasi ke mobile, Oh, develop mobile bisa langsung dengan runningnya juga di AIS server ini. oke. Sampai ke mobile ya bro berarti ya? Iya, Berarti apps Android aja atau bisa sampai ke kan Apple gitu mungkin? bisa. Oh, Apple juga bisa. Bisa. Luar biasa ya berarti ya. Iya, Dari hanya GD Orchestrator ini bisa sampai ke apps juga anggapannya. iya. Oke, berarti gue bisa simpulin sedikit ya bro. Dengan adanya orchestrator ini di dalam GD AdWords itu dapat membantu company dalam melakukan transformasi secara digital ya. Iya. Dan seperti kayak ada tadi ya proses otomisasi, terus juga ada simplify proses yang dari beberapa workflow kita cut mungkin jadi tinggal 2 workflow, dan juga ada real time data entry seperti yang tadi ya, ada exchange rate ya yang langsung masuk datanya, dan tentu ini akan berguna sekali dalam perusahaan untuk mengurangi human error dan juga yang pastinya memaksimumkan revenue dalam perusahaan. Wah, nggak berasa nih bro, kita udah di penghujung episode kita hari ini. Dan sekali lagi Bro Nikal, thank you banget karena udah nemenin gua hari ini. Siap. Oke, nah bagi Sobat Berkawan, terima kasih juga udah menonton episode kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Andrew, mohon undur diri. Nah, sampai bertemu di episode Tech Talk BRK Podcast berikutnya. Sampai jumpa.